guys, welcome back to another episode of Kok gitu. Oke. Aku Sinsin dan Aku If. and we are your host for today. Jadi kali ini tuh kita bakal bahas tentang satu topik dan satu tema yang pasti relate banget di kalangan anak-anak muda, yaitu bagaimana sih cara kita menjaga passion dan juga nilai dan juga school life tetap seimbang dan juga tetap lancar gitu. Hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang sangat amat menarik. Boleh kenalan dulu, nama, kelas, terus passion kalian tuh apa sih? Hai semuanya, kenalin nama aku Angel, aku dari kelas 11. Dan untuk saat ini passion aku berada di bidang paskibraka. Boleh dong cerita sedikit tentang passion kamu gitu. Atau mungkin achievement yang udah dicapai dalam passion kamu gitu kali ya. Jadi saat ini tuh aku udah dari paskibraka di tingkat kota Jakarta Utara. Keren banget ya. Aku tuh kemarin waktu 17 Agustus itu adalah tugas pertama aku buat ngibarin bendera pusaka di tingkat ketiga di tingkat kota Jakarta Utara. Halo semuanya, nama saya Darren dari kelas 11 dan passion saya ada di basket. Pemain bola bukan nih? Aduh, belum lagi. Semoga tahun depan bisa ya. Amin. Amin. Paling kerupuk. Hai semuanya, aku If dari kelas 12. Passion aku adalah di modern dance. Aku sering lihat videonya. Ya, thank you. Cerita sedikit gitu tentang achievement-nya gitu. Jadi kemarin baru aja mengachieve masuk top 5, top 3 1 Jakarta Utara. Habis itu puji Tuhan kemarin udah tampil di top 15, nanti akan tampil lagi. Kita nonton si Fix. Nonton If. Nonton. Jadi kalau misalnya kalian disuruh kasih satu kata ataupun kalimat buat ngedeskripsiin passion kalian yang sekarang itu, apa kalimat atau kata itu? Kalau dari aku sih mungkin seru-seru capek ya. Jadi ada serunya, ada capeknya juga gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya basket tuh menurut aku seru banget, terus sangat menegangkan juga, apalagi kalau misalnya gamenya tuh tight banget. Udah sih itu aja. Nah, kalau basket cara mengatasinya gimana tuh kalau misalnya ketegangannya gitu? Sih biasanya ada metode tersendiri. Biasanya ada metode pernafasan sebelum game, terus banyakin berdoa juga sih. Good. Kalau dari aku sih yang mendeskripsikan passion aku tuh adalah menantang, karena aku tuh di training dulu selama 4 bulan buat tugas upacara selama 15 menit tanggal 17 Agustus. Jadi itu menyenangkan juga, kayak aku bisa latihan bareng sama 43 teman aku dari sekolah yang berbeda di Jakarta Utara. Banget ya, banyak banget. Sih perjuangannya berat banget guys. Aku takut dikit lagi dia sama suami deh. Kapan sih kalian sadar kalau ini tuh passion aku, kayak dan kalian mau banget tekuni ini gitu loh? Sebenarnya sih kalau dari aku tuh pengalaman aku di bidang basket itu udah lama banget, kayak dari SD. Dari SD aku udah sering juga buat jadi petugas upacara, apalagi di bagian pengibar kalau upacara hari Senin. Terus juga waktu SMP aku sempat ikut ekskulnya juga, ekskul tapi kayak ya cuma basicnya doang. Terus waktu SMA kan kalau 17 Agustus juga itu pasti setiap tahun tuh bakal ada petugasnya. Dan kebetulan tahun lalu aku juga dijadiin buat petugas upacara lagi gitu, tapi sayangnya tuh pertengahan latihan aku gagal buat tugas di sekolah gitu. Kayak lumayan sedih sih, tapi hal yang nggak terduganya tuh kayak 1 tahun setelah itu ternyata pas 17 Agustus aku bisa tugas ngibarin bendera di tingkat wali kota Jakarta Utara sebagai paskibraka. Jadi tuh kayak satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Iya. Kalau aku sih sebenarnya juga udah lumayan lama, dari SMP. Jadi awal mulanya tuh aku tuh nyoba-nyoba tuh at school. Dulu sebenarnya aku minsok kan, terus aku nyoba di basket dan aku ngerasa cocok nih. Terus aku juga sebenarnya ada punya janji juga sama coach yang dulu pengen ngejuarain basketball cup buat Yakubus. Jadi udah lumayan lama juga sih sebenarnya.
Udah tercapai belum? Udah sih, udah. Udah ya. Semoga kedepannya bisa lebih Amin, amin. meningkat lagi. Aku juga sama sih kayak mereka berdua, kayak dari kecil kan aku dulu dari SD udah sering ikut lomba cheers kan, jadi udah kebiasa gitu. Terus pas masuk SMA, school cheers tuh udah nggak ada, jadi aku nyari olahraga lain yang bisa aku ikutin gitu. Terus nyata modern dance cocok di aku, jadi aku tekunin gitu. Jadi boleh sharing nggak sih pengalaman dulu waktu cheersnya gimana? Soalnya setahu aku cheers tuh capek, cuman ada serunya juga, tapi lebih banyak capeknya sih ya. Iya betul. Dulu waktu SD tuh waktu aku join untuk kelas 1 banget. Karena aku dulu school cheers tuh kayak di sekolah ini tuh kayak gede banget gitu. Jadi kayak something new gitu juga. Terus I tertarik buat nyobain. Terus pas nyobain cocok, terus kayak aku suka gitu. Jadi tekunin, terus kayak sampai juara-juara tingkat internasional juga pernah gitu. Keren ya narasumber kita. Iya. Kalau yang satu udah pernah jadi paskibraka. Yang second one football, abis itu ke basket. Yang ini cheer ke MD. Multi talented ya. Oke, moving on nih. Kalian pasti masing-masing punya awal yang berbeda-beda. Tapi apa sih yang bikin kalian benar-benar jatuh cinta sama passion kalian? Kayak ada orang nggak di baliknya gitu, misalnya kayak, oh aku mau jadi kayak dia nih, makanya aku ikut-ikut. Kalau untuk aku sih mungkin karena menurut aku cheers sama modern dance tuh mirip-mirip lah ya, kayak sama energinya, terus kayak cara latihannya juga sama gitu, seru-seru capek gitu-gitu. Motivationnya karena emang udah dari kecil ya supaya betul. keren. Kalau aku sih sebenarnya juga udah ada sih orang yang ngebuat aku suka banget sama basket. Mungkin orang tua juga, mereka udah support dari pas aku kecil. Udah waktu itu juga sempat dimasukin ke klub basket, dan orang tua aku sih yang buat aku bisa sesuka ini sama basket. Berarti ada dukungan orang tua juga ya? Oke. With some supportive parents ya nggak sih? Kalau dari aku sendiri sih karena emang dari SD udah ada pengalaman buat di bidang PBB ya, jadi kayak aku nggak tahu kenapa kayak enjoy aja gitu waktu ngelakuin PBB gitu, apalagi pas kemarin dilatih selama 4 bulan tuh karena ada banyak teman-teman, kayak aku nggak ngerasa sendirian berjalan itu, jadi aku makin suka gitu sama bidang paskibraka ini. Dan sama kayak Darren sih ada dukungan dari orang tua aku banget gitu, jadi makin semangat lah, makin suka gitu. Supportive banget ya parents yang keren. Oke, jadi moving on to the next part, yaitu yang paling banyak kita alamin. So, bagaimana kalian menyimbangkan school life kalian sama passion kalian supaya nggak kayak anjlok di satu, atau misalnya kayak terlalu banyak atau terlalu dikit gitu. Kalau dari aku sih pembagian waktunya ya, apalagi buat kalau latihan paskibraka sendiri tuh nggak terlalu susah juga, nggak terlalu berat lah ya istilahnya. Jadi aku tuh latihan selama 4 bulan tuh juga cuma di waktu weekend aja gitu, jadi nggak yang mengganggu banget buat jam sekolahnya juga. Terus karena aku juga ikut bimbel online juga, biar nilainya tetap stabil ya, jadi cepetin waktu juga buat ikut bimbel online kalau sore atau malam gitu. Perjuangannya ya. Kalau aku sih sebenarnya juga dapat banyak waktu juga sih buat ngebagi antara basket dan juga sekolah. Kalau misalnya buat sekolah sih, aku juga ada sama kayak Angel, ada les juga. Jadi itu benar-benar ngebantu banget sih, dan sangat-sangat bisa dibagi gitu antara basket dan sekolah. Jujur sama pembagian waktu juga, karena kan aku ada lesnya pun offline ya, bukan online, jadi emang harus datang. Terus kalau modern dance kan latihannya cukup padat, terus kayak membutuhkan waktu yang lama kan, terus kayak bisa seminggu tuh bisa 3-4 kali, jadi harus benar-benar di manage waktunya. Kalau di hari yang sama ada latihan atau ada bimbel gitu di hari yang sama, jadi aku lebih mentingin bimbel dulu sih, jadi aku kadang izin dulu pulang baru aku bimbel gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh banyak kesibukannya masing-masing, ada
fokus ke passion tapi harus ngimbangin akademik juga. Tapi pernah gak sih kayak orang tua kalian tuh khawatir kalian tuh kecapean atau kalian tuh terlalu fokus nih sama satu bidang makanya yang satu bidang yang lain tuh ditinggalin? Pernah gak sih begitu? Kalau aku sih pernah ya, karena kan aku juga sering sakit, jadi mau aku tuh aware banget, kayak aku takut kecapean gitu-gitu, karena last DBL nih, DBL yang kemarin aku ada sempet sakit, terus kayak makanya nih kemarin bener-bener dijaga banget, terus kayak kalau ada bimbel, mastiin kayak satu hari itu bener-bener istirahat atau enggak next day-nya aku istirahat gitu-gitu sih. Kalau aku sih sebenarnya ada waktu itu pas SMP sebenarnya, karena waktu itu kan aku sempat ikut klub, terus karena itu aku jadi susah juga dapat waktu, dan sekarang kan karena aku udah keluar jadi kayak orang tua udah nggak terlalu marah-marah banget misalnya. Jadi dulu agak dimarahin gitu Iya. ya? Apa sih kamu begini terus? Oke, kalau aku sih pasti pernah banget ya. Bahkan sampai sekarang tuh orang tua aku tuh lumayan khawatir sama nilai sekolah aku, karena sampai sekarang aku setelah 17-an aku masih suka ada tugas buat upacara lagi gitu. Jadi yang bisa aku yakinin sih cuman kayak aku yakin dia kalau janji kok aku bimbelnya nggak bakal bolos, aku bakal rajin terus buat ikut bimbelnya biar nilainya stabil. Terus kayak tanya ke temen juga soal materi yang aku ketinggalan pas waktu aku mau masuk gitu sih. Trust and love dari orang tua beneran kayak gede banget ya. Iya. Ya, kerasa banget kan ya dari narasumber-narasumber. Oh ya, terus aku juga penasaran nih, kan aku dari tadi dengar kalian sering banget sebut passion sama les. Kalau misalnya kita ngomongin jadwal padat kan pasti kita berasa capek nggak sih? Kan nggak mungkin dong kita jadwalnya padat banget dan kita nggak ada rasa capek. Ada titik gimana kita rasa capek. Terus aku penasaran gimana cara kalian tuh agar tetap motivated untuk maju terus gitu. Kalau aku sih karena balik lagi karena aku suka ya, karena aku suka sama passion aku. Jadi kalau mau secapek apapun itu, sepadat apapun, kalau aku suka dan karena orang-orang di sekitar aku tuh mendukung sama passion aku, jadi aku tetap lanjutin gitu. Jadi nggak yang terpressure banget lah sama jadwal yang padat gitu. Oh, jadi kayak ingat balik ke tujuannya. Iya bener banget. Kalau aku sih karena sama sih kayak Angel, banyak orang yang ngedukung aku, terus banyak yang support. Jadinya aku juga karena suka banget sama basket, jadi aku nggak pernah ngerasain capek sih. Karena menurut aku setiap kali main basket tuh rasanya bukannya tambah capek, tambah senang gitu. Tambah Keren, emang passionnya ya soalnya ya. Sama semua lagi, udah tiga. udah diwakili. Iya, udah diwakili. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa kayak passion kalian tuh malahan ngebantu kalian in an academic way, kayak malahan ngebantu nilai-nilai akademik kalian misalnya di teamwork atau tugas-tugas sekolah instead of misalnya jadi bikin kalian pusing atau nggak bisa membagi waktu? Kalau aku sih mungkin emang agak ngebantu ya, karena kan kalau MD kan banyak kan teman-temannya, jadi kayak udah kebiasa komunikasi lebih enak gitu, terus ya teamworknya juga lebih dapet, terus kadang kalau kerja kelompok di kelas pun juga udah kayak kebiasa kayak oh mungkin ini masalah kelompok yang udah pernah terjadi gitu, jadi kayak udah punya lebih pengalaman lah gitu. Kalau aku sih sebenarnya ada sama juga kayak sih. Ya emang sih menurut aku karena passion kita mungkin ada mirip kan, karena teamwork juga itu benar-benar ngebantu aku. Misalnya ada kerja kelompok, ada masalah juga, dan kita bisa lebih, aku juga bisa menjadi lebih santai kalau misalnya ada masalah. Soalnya sebenarnya passion kalian tuh berdasarkan dari teamwork ya, jadi emang harus koordinasi bareng sama tim. Kalau aku sama kayak mereka, terus ditambah juga sama kedisiplinan biar semakin konsisten juga untuk rajin belajar. Terus puji Tuhannya tuh sekolah tuh juga lumayan support aku ya dalam aku mengembangkan passion aku. Kayak di saat aku lagi tugas tuh sekolah bisa kasih apa ya istilahnya nilai dispen lah, biar aku tuh kalau lagi tugas tuh bisa fokus sama tugas aku gitu. Jadi lumayan ngebantu banget sih buat nilai pendidikan aku juga. Berarti Yakob juga support ya guys. Iya. Join Yakob, aku guys. Yakob baik kok guys. Oke, kita mau di
di pengakhiran dari sesi-sesi pertanyaan. Nah, aku mau tahu apakah kalian ada satu kalimat yang bisa ngerangkum perjalanan kalian sejauh ini? Kayak satu kalimat aja nggak apa-apa. Kalau dari aku sih dari pengalaman ini tuh mind blowing banget, kayak unexpected ya, karena pencapaian yang aku capai di tahun ini tuh kayak nggak pernah ada di bayangan aku di tahun sebelumnya gitu. Dan pokoknya ini menyenangkan banget, kayak worth it banget buat atas segala kesusah-payahan aku buat mencapai ini semua gitu. Hard work paid. Yes. Habis genap Paid for everything ya. Kalau aku sih ngerasa tahun ini rada gila sebenarnya, karena aku mungkin dalam 2 bulan, gua mau sombong nih ya, sorry, 3 kali juara itu menurut aku lagi strict ya, lagi strict. ya strict, wah parah sih. Cuman aku juga bersyukur banget karena berkat ini aku bisa ngerasain banyak hal juga sih. Semoga bisa terus berkembang, semoga tahun depan apa? Menang DBL. DBL. Yes, DBL. Next DBL. Yes. Next MVP guys. Yang menang ya guys. Amen, amen. Kalau dari aku juga sama unexpected. Karena aku nggak mau kalah sama Darren, aku juga mau sombong dikit. Aku juga baru menang loh, streak 2 kali juara 1. Jadi kalau dari aku kan tadi unexpected karena kemarin kan aku zaman COVID kan aku nggak ada ngelakuin apa-apa, nggak ada dapet eskul apapun. Terus kayak masuk SMA nih kayak bingung mau eskul apa gitu kan. Terus jadi ya menurut aku masuk modern dance terus kayak masuk DBL dance juga unexpected gitu guys. Oke. Jadi kalian bisa kasih satu pesan buat semua pelajar yang lagi berjuang buat mengejar passion sama sekaligus mau membalance kehidupan school life-nya dan juga nilai-nilainya, apa pesan itu? Never give up guys, never give up. Never give up. Yep. Terus semangat, terus fokus dan Terus semangat dan jangan pernah takut buat mencoba hal baru lagi, karena siapa tahu itu adalah waktu kalian untuk bersinar. Oke, kata-kata dalam banget. Motivational banget ya guys. Oke, berarti ini kurang lebih sudah merangkum kali ya guys. Oke, kita bakal lanjut ke the next session. Jadi we'll see you next part. Oke, jadi ini adalah sesi ketiga. Kita bakal ada mini games buat challenge kalian. Jadi kalian akan angkat 5 jari kalian, gini. Oke, semuanya. Nanti kita bakal tanyain pertanyaan never have I ever. Kalau misalnya kalian merasa pernah, kalian turunin satu tangan. Kalau misalnya merasa nggak pernah, satu jari maksudnya. Terus kalau misalnya kalian nggak pernah, gak usah diturunin ya. Oke. Nomor pertanyaan pertama. Never have I ever buat janji keluarga mendadak biar bisa pulang cepat dari sekolah demi hobi kalian atau passion kalian. Oke, nggak ada ini. Kayaknya anak rajin semua ya. Jujur. Pertanyaan kedua. Never have I ever ditanya sama orang yang gak kenal, loh bukannya kamu yang itu ya, yang jago bla bla bla, misalnya jago MD, jago basket, dan rasanya bangga banget. Jadi kalian dijuluki jago itu, jago sesuatu bidang. Oke, Angel sama Sincere. Next, pertanyaan ketiga. Never have I ever ngeluarin banyak duit sendiri buat keperluan hobi atau passion kalian. Oh, rata-rata pernah ya. Pertanyaan keempat. Never have I ever menolak ajakan main atau jalan-jalan dari teman karena lebih milih menghabiskan waktu sendiri dan fokus buat passion kalian. Oke, semuanya turun. Dan pertanyaan terakhir adalah, never have I ever sengaja nggak belajar untuk ulangan demi passion kalian. Oh, oke. Ternyata Sinsin tersisa 1, yang lainnya 2, 3. Oke, yang lainnya 2, 3. Oke, terima kasih guys sudah mengikuti sesi ini. Ini menunjukkan kalian anak rajin ya. Kecuali Sinsin. Semuanya berbakat, semuanya bertalent, dan
Anak rajin. Rajin guys. Oke guys, jadi ini kurang lebih untuk episode kita tentang values, tentang passion dan school life. Okay, and we'll see you guys in the next episode dengan narasumber-narasumber yang tentunya menarik dan